Coba orangnya yang di pick up, bukan gue gitu loh. Pasti lanjut, dia apa-apain di dalam mobil. Hey you, what's up guys? I'm Mr. Kim, welcome back to my YouTube channel. Nah guys, bagaimana kabarnya hari ini? Apakah kalian dalam kondisi yang baik-baik aja? Aku harapkan seperti itu ya. Dan untuk hari ini kita akan membahas tentang topik-topik terhangat seputar selebriti Indonesia. But anyway, sebelum itu pastikan untuk tekan tombol subscribe, bunyi loncengnya, serta like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah pembahasan selengkapnya. Well guys, untuk topik pertama mari kita lihat dulu ya tentang Deddy Corbuzier yang kembali lagi menuai pro kontra dikarenakan pertanyaannya kepada Widdy Viera. Di Twitter ini juga lumayan heboh. Jadi dalam podcast terbarunya bersama dengan Widdy Viera dan juga Cinta Laura, di sana mereka juga mengobrol banyak hal, salah satunya adalah tentang bagaimana pelecehan yang dialami oleh Widdy Viera. Dan mari kita lihat bagaimana pendapat-pendapat dari netizen di sini. Let's see one by one. Di sini ada yang berkomentar kayak gini. Ada banyak hal insensitif, mengganggu dan juga salah video ini. Ironisnya dalam podcast ini sedang membahas mengenai pelecehan dan juga kekerasan seksual. Beberapa hal sangat insensitif dan juga tidak etis tidak dinyatakan Deddy. Yang pertama adalah judul berita yang cuma jadi gimmick atau clickbait tanda kutip ya. Pokoknya malah bukan jadi membahas pemahaman dan edukasi soal isu pelecehan dan juga KS, tapi malah jadinya gosip Widdy nangis karena pernah dilecehin, kayak gitu. Buat saya ini nggak ada bedanya sama portal media dan juga stasiun televisi yang cuma kejar penonton atau pembaca ataupun pendengar tanpa melihat kualitas di dalamnya. Anda mengatakan alasan berhenti di stasiun televisi nasional karena tidak mendidik dan juga terlalu banyak gimmick Nora. Lalu ini apa? Yang kedua, kenali lawan bicara dan juga narasumber Anda. Topik apa yang Anda bawakan di podcast ini? Selain tidak sensitif, Anda juga berarti tidak melakukan riset ataupun belajar sama sekali mengenai apa saja yang tidak boleh dibicarakan ataupun ditanyakan kepada korban. Yang ketiga, jika Anda berspekulasi mengenai apa Widdy mengalami pelecehan seksual atau tidak, sebaiknya Anda simpan sendiri. Widdy sebagai penyintas tentu saja akan terganggu sekali. Jangankan penyintas ya, pendamping pun akan terpantik dengan pernyataan Anda. Jika Anda melakukan riset terlebih dahulu dikarenakan Anda seorang lelaki cishat yang belum terbuka dengan isu ini, Anda bisa lebih bijak dalam mengutarakan pernyataan Anda. Berikutnya adalah, beruntung nih ada Cinta Laura yang bisa mengatakan kamu tidak perlu jawab. Tapi Anda langsung defensif dengan nada tinggi bahwa tidak ada yang memaksa Widdy untuk menjawab. Dalam situasi seperti ini, Anda malah menggunakan nada tinggi. Meski kemudian Anda minta maaf. Sebaiknya Anda dapat meminta maaf lebih cepat, sebel defensif. Yang kelima adalah, meskipun memang Anda bertujuan bercanda dengan mengatakan cinta sebagai pawang, tidak elok sekali di situasi seperti ini. Jika tidak ada cinta, mungkin Widdy rasanya seperti berada di ruang penghakiman dalam bawah tekanan. And the last deh, saya tahu Anda dapat melakukan hal yang lebih baik daripada ini. Semoga Anda lebih bijak ke depannya, orang tidak luput dari kesalahan. Sebaiknya siapkan materi dan juga pelajari materi dari narasumber. Alright, menurut aku pendapatnya bagus, jadi tidak hanya kritikan saja tapi ada juga masukan seperti itu. Dan ada juga beberapa opini lain, coba kita lihat bagaimana opini lainnya ya guys ya. Gue sih nggak membenarkan cara nanyanya Deddy Corbuzier, tapi di sisi lain Widdy said that dia emang mau berbicara tentang hal ini. She want to speak up. Di sini Deddy Corbuzier juga udah nawarin untuk mengganti topik, tapi dia mengatakan dia ingin melakukannya. Mungkin cara Deddy Corbuzier nanya aja yang salah di awal. Itu sih yang perlu dikoreksi. Alright? This. Satu hal kita bisa belajar gimana sih diskusi sehat terkait isu sensitif ini. Tapi paling penting sih, bisa paham tujuan dua wanita hebat ini berbicara di media podcast yang jangkauannya luas. Pasti udah ada briefingnya lah, ngapain juga ngobrol tanpa arah kan? Bener sih, pasti ada juga briefing dan menurut aku memang ya seperti itu. Daripada ngomong kasih dia sampai nangis atau apalah, for me, aku ingin mengatakan bagaimana beraninya dia dan juga bagaimana kuatnya dia untuk berbicara tentang hal tersebut. Semoga pesannya tersampaikan dan bikin yang lain makin aware. Well guys, itu adalah opini dari netizen-netizen ya mengenai bagaimana podcast terbarunya Deddy Corbuzier yang mulai pro dan juga kontra. Dan bagaimanakah pendapat kalian? Nanti langsung aja sampaikan di kolom komentar. Dan mungkin buat yang bertanya-tanya apa yang terjadi sama Widdy. Jadi guys, untuk Widdy Viera itu ternyata pernah mengalami yang namanya pelecehan. Dan hal itu juga sudah diceritakan oleh Widdy saat menjadi tamu di podcastnya Deddy Corbuzier bersama dengan Cinta Laura. Dia juga mengaku jika dirinya diculik dalam sebuah mobil dan juga berhasil lolos. Adapun untuk Widdy dalam podcastnya Deddy mengatakan seperti ini, kita musisi pasti kan kerjanya malam. Aku habis latihan olahraga basket, aku punya mantan yang toksik, dia juga ketemu sama teman-temannya. Gue apa saja sih pada saat itu, mereka lagi mabuk, mereka pick up gue aja.
Gue mencoba berontak sambil susah nelponin si mantan. Dan setelah gue di pick up, ya udah gue kasih tahu gue siapa. Dan untungnya mereka tahu Widi Piera ini punya tato. Dan menurutnya Widi, usai semuanya tahu jika wanita yang diculik ternyata adalah Widi yang merupakan vokalis bandnya Piera, para pelaku terlihat ketar-ketir ketakutan karena takut Widi nanti akan melapor ke pihak yang berwajib. Widi pun kembali mengatakan seperti ini. Mereka pun berdiskusi, takut kalau gue bikin laporan atau apalah. Coba orangnya yang di pick up, bukan gue gitu loh. Pasti lanjut, dia apa-apain di dalam mobil. Parah sih. Widi juga enggan kasusnya itu diketahui oleh publik, namun akhirnya malah viral dikarenakan Kevin mengungkapkannya di Twitter. Kasus tersebut juga pernah jadi sorotan media pada tahun 2011 silam. Kala itu, ia sampai harus melakukan visum di rumah sakit. Cinta Laura yang juga ada di podcast tersebut kemudian mengatakan, tadi Widi bilang, karena aku sudah dewasa, aku merasa hal yang sudah terjadi padaku adalah aib. Sumpah pengen nangis, kok bisa ya? Dan mendengar curhatan temannya itu, Cinta Laura sempat tersulut emosi lantaran melihat Widi sambil bercerita tak kuasa menahan air mata. Cinta Laura pun mengatakan seperti ini. Masyarakat kita mengajarkan untuk merasa jika ada sesuatu yang gak adil terjadi, itu adalah salah mereka, bahkan Widi yang sebagai korban tidak dibolehkan pergi ke tempat tersebut lagi. Bener sih, bener kata Cinta Laura. Dan hal itu juga aku lihat dalam kehidupan nyata aku gitu ya kan. Banyak dari korban pelecehan seksual, bahkan mereka yang udah jadi korban seperti itu, ya mereka juga kembali dikucilkan lagi gitu, ada yang seperti itu. Dan bagaimanakah di tempat kalian? Apakah juga sama dengan apa yang aku lihat di tempat aku juga? Nanti langsung saja sampaikan bagaimana pendapat kalian di kolom komentar. Aku pengen tahu bagaimana cerita-cerita dari yang lainnya. Dan guys, kita akan masuk ke topik yang kedua. Kita akan membahas tentang Keisha yang kembali mendapatkan kritikan usai menyanyikan lagunya yang tak ingin usai dikarenakan ada crack. Penyanyi muda berbakat Keisha Lepronka kini tengah menjadi sorotan setelah merilis lagu bertajuk Tak Ingin Usai. Lagu yang dirilis pada Mei 2022 itu berhasil memikat hati penikmat musik tanah air. Lirik dan irama penuh haru cocok untuk menemani siapapun yang tengah merasa sedih akibat sebuah kehilangan. Tak Ingin Usai pun menjadi salah satu sound yang paling populer di media sosial TikTok. Terlebih sejak insiden hilangnya Emeril Khan Mumtaz. Banyak warganet yang menggunakan lagu tersebut untuk mengiringi video yang berkaitan dengan putra sulung Ridwan Kamil itu. Dan untuk sekarang seperti yang sudah aku lihat, Keisha Lepronka memang sudah berada di puncak karir seperti itu. Dan ya seperti yang kalian tahu bahwa di saat kita sudah berada di puncak, kita nggak selamanya bakal mulus doang perjalanannya. Pasti ada juga hambatannya nih. Sama seperti yang dialami oleh Keisha baru-baru ini, dia mendapatkan kritikan dikarenakan mengalami crack di saat dia itu menyanyi secara langsung. Buat yang penasaran seperti apa videonya, mari kita tonton ya bersama-sama. Oke. Tadi kita sudah melihat ya bagaimana Keisha Lepronka. Jadi dalam video tadi kita melihat bahwa untuk mencapai nada tinggi itu memang kan ada sedikit problem seperti itu, tidak terlalu mulus atau dapat kita bilang ada yang namanya crack. Dan hal inilah yang paling disorot oleh netizen. Netizen itu nggak ngelihat yang lain, tapi ngelihat bagaimana bagian cracknya. Dan untuk komentar-komentar mereka antara lain seperti ini, coba kita baca ya bersama-sama. Oke, komentar pertama dia bilang kayak gini. Masalahnya nih, tiap manggung grogi kok nerima job ya. Lagian mau aja nih nyanyi nada tinggi begitu, WKWK. Nyanyi sesuai kemampuan aja dah. Tapi dia pantang menyerah loh, dia itu harus yakin kalau dia bisa. Tetap keren sih. Dan dikarenakan aku juga bukan pakar musik seperti itu, dan aku juga tidak punya pengalaman dalam dunia bernyanyi, tapi aku juga sudah melihat hal ini terjadi dengan banyak penyanyi internasional sekalipun. Ada di saat mereka juga mengalami yang namanya crack. Dan di saat mereka mungkin tidak bisa mencapai nada tinggi ataupun suaranya fals di beberapa bagian, hal itu sebenarnya juga dapat dipahami dan juga dimaklumi. Namun kita kembali lagi terhadap netizen. Netizen dan juga para penonton pasti pengen yang namanya kesempurnaan. Mereka itu ya terlepas kita dalam kondisi yang tidak bagus, grogi, dan sebagainya, penonton ini tetap pengen melihat kita menunjukkan kesempurnaan itu. Tapi menurut aku untuk Keisha Lepronka ini orangnya bagus banget loh guys, keren banget loh. Meskipun untuk di beberapa video yang aku nonton memang ada kesusahan untuk mencapai nada tinggi tersebut, di beberapa bagian yang aku lihat dia justru bagus loh. Contoh nih kayak kemarin pas dia latihan itu bagus kok, suaranya lancar-lancar aja, serius. Ya semoga dengan kritikan-kritikan yang sudah diberikan oleh netizen, nanti ini akan yang membuat Keisha Lepronka menjadi penyanyi yang bagus lagi. Oke guys, topik dari Keisha tadi menutup perjumpaan kita untuk hari ini. Saksikan update berita dari Seleb Indonesia dan juga berbagai info-info lainnya di channel YouTube aku. See you next time, goodbye.